sekarang masih terdengar suaranya, minta tolong untuk klik gambar mute-nya, gambar mic-nya, agar tidak terdengar suaranya lagi dari teman-teman. Kemudian, ya, apa yang Kak Ipul sampaikan ini tidak perlu dijawab ya, cukup dilakukan saja. Kemudian, beberapa teman-teman yang masih suka chat, ini beberapa teman-teman masih terlihat menulis chat, menyampaikan chat. Ipul akan mulai menyampaikan apa yang akan Kak Ipul sampaikan. Nanti salamnya cukup dijawab dalam hati saja juga nggak apa-apa. Ya, kalau memang sudah di mute boleh dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kak Ipul masih mendengar. Oke, tahan. Ketut kaca. Ketut kece. Oke, masih ada suara. Terima kasih yang sudah mengikuti aturannya ya. Baik, sekarang waktunya Kak Ipul yang berbicara, teman-teman cukup mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, nikmat iman, dan juga yang penting adalah nikmat sehat walafiat. Sehingga di saat mewabahnya virus COVID-19 atau virus corona seperti ini, kita masih dapat badan kita tetap sehat, Allah tetap menyehatkan kita sehingga kita tidak terkena virus corona. Semoga Allah tetap menjaga badan kita, tubuh kita, keluarga kita agar dijauhkan dari virus corona. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam Allah semoga tetap terlimpah curahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi penutup, Nabi akhir zaman yang selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Baik. Terima kasih teman-teman semua, siswa-siswi SDIT An-Nur. Ya, insya Allah hari ini semuanya sehat walafiat. Siswa-siswi anak soleh dan soleha yang dirahmati Allah. Ada yang ngecat, Mister. Nah, terima kasih yang sudah mengikuti aturan ya, yang masih Benar, mencet, Mister, udah ngecat. kemudian yang mikrofonnya masih dihidupkan, minta tolong segera ikuti aturan. Terima kasih yang sudah mengikuti aturan. Oke, saya lanjutkan ya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Miss Suciati yang telah mengundang Kak Ipul, kembali untuk berbagi cerita untuk teman-teman SDIT An-Nur. Beberapa tahun yang lalu, Kak Ipul sudah pernah diundang ke SDIT An-Nur. Kala itu belum ada pandemi COVID, jadi Kak Ipul dapat bersilaturahim ke sana, bercerita di hadapan teman-teman. Namun, situasi dan kondisi sekarang berbeda. Tapi alhamdulillah, Kak Ipul dapat berbagi cerita melalui aplikasi atau media Zoom ini. Semoga teman-teman tetap dapat menyimak dan tetap semangat menyaksikan atau mendengarkan cerita yang nanti Kak Ipul sampaikan. Dan tadi sudah disebutkan, Kak Ipul nggak sendirian loh. Ada teman Kak Ipul, yaitu Gatot Kece. Insya Allah nanti Gatot Kece-nya juga akan menemani Kak Ipul di sini. Jadi teman-teman, sekarang waktunya untuk mendengarkan Kak Ipul bercerita. Oke, tetap duduk rapi. Oke, terima kasih Kak Ipul. Mau lihat yang duduk rapi siapa? Wow, mulutnya cukup ditahan, kemudian duduk rapi. Jarinya tidak bergerak lagi untuk mencet chatnya ya. Terima kasih. Baik. Kak Ipul akan memulai kisahnya dan ceritanya. Teman-teman, tadi sudah disampaikan oleh Miss Suciati bahwa dalam kisah-kisah di Al-Quran itu terdapat keteladanan hikmah-hikmah yang luar biasa yang dapat kita ambil pelajaran sehingga untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Dan kita alhamdulillah sebagai umat muslim telah memberikan kepada kita sebagai umat muslim mempunyai 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Dan pada perayaan hari raya Idul Adha terdapat kisah yang luar biasa, yaitu tentang keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Maka pada kesempatan kali ini, Kaipul akan bercerita tentang keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Kaipul mengingatkan aturan kembali duduk rapi, tangannya, jari-jarinya tidak mencet lagi ya, tidak mengirimkan chat lagi ya, boleh duduk rapi kembali, cukup saksikan dan dengarkan ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah ini berjudul Keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada satu kaum, diutus kepada kaum untuk menyerukan kaum tersebut agar menyembah kepada Allah. Berdakwah kepada kaum tersebut agar mereka menyembah kepada Allah. Kaum tersebut bernama kaum Babilonia. Apa teman-teman? Babilonia. Baik. Babilonia yang sekarang disebut Irak, pada kala itu mereka tidak menyembah Allah, melainkan mereka menyembah berhala atau patung-patung. Babilonia ini dikuasai oleh raja yang zalim, raja yang sombong, raja yang menyembah berhala, bahkan dia juga mengaku sebagai penguasa, sebagai Tuhan begitu. Raja itu bernama siapa? Raja tersebut bernama Raja Namrud. Raja Namrud ini sangat sombong, dia merasa berkuasa walaupun dia mempunyai istana yang megah, merasa dia memiliki segalanya, maka dia menyuruh semua rakyat Babilonia untuk menyembah kepada dirinya dan menyembah kepada para berhala-berhala. Berhala-berhala itu dikumpulkan di dalam satu tempat atau kuil, tempat Babilonia, rakyat Babilonia ini menyembah dan Raja Namrud itu menyembah di satu kuil. Sementara Nabi Ibrahim tidak putus asa, teman-teman. Walaupun mempunyai pengikut yang hanya sedikit, tapi Nabi Ibrahim terus menyerukan berdakwah, menyerukan kalimat tauhid, mengajak rakyat Babilonia ini untuk menyembah kepada Allah. Karena hanya sedikit saja yang mau mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Oh ya, teman-teman tadi sudah disampaikan sama Miss Suciati ya, bahwa ayahnya Nabi Ibrahim sendiri adalah seorang pembuat patung. Yang mana patung itu disembah oleh rakyat Babilonia. Jadi Nabi Ibrahim menyembah Allah, sementara ayahnya sendiri adalah pembuat patung atau pembuat berhala. Begitu ya, keyakinannya berbeda. Namun Nabi Ibrahim tidak putus asa. Mengajak ayahnya, mengajak teman-temannya, mengajak rakyat Babilonia untuk tetap menyembah Allah. Pada satu kesempatan, rakyat Babilonia ini bersama Raja Namrud mengadakan pesta tahunan, yang mana pesta itu wajib dihadiri oleh seluruh rakyat Babilonia. Mereka berkumpul, entah mungkin di alun-alun atau mungkin di istana, mereka berkumpul untuk berpesta. Kemudian, Nabi Ibrahim punya rencana. Rencananya apa? Nabi Ibrahim itu membawa kapak. Hanya Nabi Ibrahim saja yang tidak mengikuti pesta tersebut. Nabi Ibrahim membawa kapak yang berat, yang besar, yang tajam. Nabi Ibrahim berjalan menuju kuil tempat penyimpanan berhala. Setelah sampai di dalam kuil, dilihatlah banyak sekali berhala-berhala atau patung-patung sesembahan Raja Namrud dan rakyat Babilonia. Menurut Nabi Ibrahim, patung-patung tersebut tidak akan mendapatkan atau tidak akan mendatangkan manfaat dan madarat apa-apa. Kenapa mereka harus disembah? Maka patung-patung itu dihancurkan. Dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Semuanya dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Patung-patung yang kecil, yang berukuran sedang. Hanya satu yang disisakan, yaitu patung yang paling besar. Sementara kapak yang tadi untuk menghancurkan patung-patung itu ditaruh atau disimpan di leher patung yang paling besar itu. Nah, teman-teman, setelah hancur semua kecuali satu patung yang paling besar, Nabi Ibrahim itu pergi. Kemudian, setelah rakyat Babilonia ini selesai,
selesai mengadakan pesta, berpesta selesai, mereka akan kembali melakukan persembahan atau akan kembali menyembah masuk ke dalam kuil. Namun yang didapati oleh Raja Namrud dan rakyat Babilonia ini, mereka kaget karena patung-patungnya sudah pada hancur, rusak. Raja Namrud jadi marah. Siapa yang menghancurkan patung-patungku ini? Kamu? Bukan, Tuan. Bukan aku. Siapa kalau bukan kamu? Bukan aku, dia kali. Bukan aku. Bukan aku, Tuan, bukan. Siapa? Ada yang tahu nggak siapa yang ngancur ini? Aku nggak tahu. Jangan marah-marah, Tuan. Kalian harus segera menemukan pelaku yang merusak patung-patung kita, Tuhan-Tuhan kita. Tuan, kayaknya aku tahu deh. Tahu siapa? Aku kaget, Tuan. Pelan-pelan aja. Kamu tahu siapa yang menghancurkan patung-patung ini? Aku tahu, Tuan. Di antara kita semua yang tidak ikut pesta kan hanya satu orang, Tuan. Siapa? Satu orang itu ya mungkin dia yang menghancurkan patung-patung kita, Tuan. Dia adalah Ibrahim. Siapa? Ibrahim. Ibrahim? Kalau memang benar dia yang menghancurkan patung-patung kita, tangkap dia, seret dia, bawa kemari. Ayo kita adili bersama. Bila perlu kita... Tidak lama kemudian, Nabi Ibrahim ini sudah berada di hadapan Raja Namrud, teman-teman. Dan Nabi Ibrahim ini ditanya oleh Raja Namrud, Ibrahim, apakah kamu benar? Kau yang menghancurkan dan merusak patung-patung kami, Tuhan-Tuhan kami. Namun Nabi Ibrahim ini santai menjawab, bukan aku yang menghancurkan mereka. Kalau bukan kamu siapa? Karena cuma kamu yang tidak ikut pesta. Bukan aku yang menghancurkan patung-patung itu. Itu tanyakan saja kepada patung yang paling besar. Mungkin dia yang menghancurkan patung-patung yang lain. Tuh, buktinya kapaknya masih ada di lehernya. Jangan sembarang ngomong. Mana bisa, mana mungkin patung bisa menghancurkan patung-patung yang lain. Gerak aja nggak bisa, ngomong aja susah. Masa aku harus nanya dia? Loh, tuh kan? Loh. Patung nggak bisa gerak. Ngomong aja nggak bisa. Apalagi ngancurin yang lain. Kok kenapa kalian sembah? Kenapa Raja Namrud menyembah patung-patung itu? Oh iya ya. Beberapa rakyat Babilonia yang menyaksikan kejadian itu mulai tersadar bahwa, oh iya ya, kenapa selama ini kita menyembah patung? Kenapa selama ini kita menyembah berhala? Jangan-jangan apa yang disampaikan Ibrahim itu benar, yaitu patung berhala itu bukan Tuhan, tapi ada Tuhan yang wajib kita sembah. Gitu. Beberapa rakyat Babilonia ini mulai sadar, namun Raja Namrud untuk menjaga wibawanya, karena dia sudah terlanjur malu, dia tetap saja menghukum Nabi Ibrahim dengan cara apa? Nabi Ibrahim ini dibakar hidup-hidup. Yaitu Raja Namrud meminta prajuritnya untuk mengumpulkan kayu bakar. Kemudian setelah kayu bakar itu dikumpulkan sehingga tertumpuk tinggi sekali, Nabi Ibrahim itu dimasukkan ke dalam api yang sudah menyala. Kayu-kayu bakar itu setelah dinyalakan, kemudian apinya sudah besar, sudah besar, Nabi Ibrahim ini dilempar ke dalam api tersebut. Namun kalau teman-teman tahu kan ya, kalau sifat api itu panas ya, nggak dingin kan? Tapi untuk melindungi Nabi Ibrahim, Allah berkehendak lain. Kalau memang api itu bersifat panas, Allah cukup berkata, kun fayakun, jadi maka jadilah. Api yang tadinya panas, tiba-tiba menjadi dingin, sejuk. Jadi ketika Nabi Ibrahim sudah berada di dalam api tersebut, Nabi Ibrahim ini tidak merasakan apa-apa, teman-teman. Tidak merasakan panasnya api, tidak merasakan bara-bara itu, terasa sejuk saja. Jadi tetap di dalam, walaupun di dalam api, tapi Nabi Ibrahim tetap santuy. Nah, teman-teman, setelah api itu sudah mulai padam dan pembakaran Nabi Ibrahim ini kan disaksikan oleh seluruh rakyat Babilonia bersama Raja Namrud. Setelah api ini mulai padam, mereka semua kaget karena Nabi Ibrahim ini masih
tegak berdiri mulai melangkah mendekati Raja Namrud. Ibrahim masih hidup. Bakar lagi. Aku tidak akan mempan dibakar oleh apimu, karena Tuhanku lebih berkuasa. Api tadi itu menjadi dingin karena Allah lah yang berkuasa. Sembahlah Allah. Wahai rakyat Babilonia, kalian harus menyembah Allah, bukan berhala-berhala itu. Wahai Raja Namrud yang angkuh dan sombong, sembahlah Allah. Raja Namrud semakin marah. Mana Allah? Mana Tuhanmu? Sini biar aku lawan. Raja Namrud mengambil panah, dia menarik anak panah, kemudian melesatkan panah itu ke atas langit. Katanya untuk melawan Allah. Panah itu dilesatkan oleh Raja Namrud ke atas langit. Namun apa yang terjadi? Allah membalas dengan mengirimkan hewan yang kecil. Hewan kecil itu berupa nyamuk. Nyamuk kalau gigit kita kan cuma bikin gatel ya. Tapi nyamuk itu ternyata setelah diutus oleh Allah, nyamuk itu masuk ke dalam hidungnya Raja Namrud. Masuk ke dalam hidungnya Raja Namrud dan menggigit isi kepala Raja Namrud. Kalau mungkin di tangan bisa digaruk ya. Tapi bagaimana kalau ada di dalam kepalanya Raja Namrud? Keluarkan nyamuk ini dari hidungku. Aduh, gatel banget ya. Aduh, kepala aku jadi sakit. Tolong. Tolong, keluarkan nyamuk ini dari kepala aku. Teman-teman, tolongin aku dong. Siapapun bisa tolongin aku, tolong keluarkan nyamuk ini. Aduh, kepala aku sakit sekali. Jangan diketawain lagi sakit. Jangan diketawain. Aku lagi sakit banget di kepala. Raja Namrud ini semakin sakit kepalanya teman-teman. Hanya gara-gara digigit oleh nyamuk. Nyamuk itu diutus oleh Allah. Karena begitu sakitnya kepala Raja Namrud ini, dia berteriak. Berteriak kesakitan sampai seisi istana mendengar teriakan Raja Namrud itu sangat menyeramkan. Karena dia tidak tahan dengan rasa sakit itu, akhirnya dia mati. Raja Namrud mati hanya gara-gara seekor nyamuk. Dia yang sombong, dia yang zalim, berasa bisa menentang Allah, melawan Allah, tapi karena gigitan nyamuk, dia bisa mati. Naudzubillah min dzalik. Nabi Ibrahim alaihissalam bersama para pengikutnya disuruh Allah untuk berhijrah dari Babilonia ke Syam atau yang sekarang disebut Palestina. Bersama pengikutnya Nabi Ibrahim berpindah dari Babilonia ke Syam. Lalu di sana Nabi Ibrahim bersama istrinya Siti Sarah, namun sudah lama menikah tapi belum dikaruniai anak, belum punya keturunan. Lalu Nabi Ibrahim ini alhamdulillah setelah lama ditunggu-tunggu, akhirnya punya anak juga, punya keturunan juga, yaitu dari istrinya yang bernama Siti Hajar. Dan kelak anak ini menjadi Nabi juga, penerus Nabi Ibrahim yang bernama siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Baru 1 tahun Nabi Ismail alaihissalam ini masih menyusu, masih digendong oleh Siti Hajar. Tapi kata Allah, Nabi Ibrahim ini harus membawa Siti Hajar bersama anaknya jauh, pindah dari Palestina, dari Syam, menuju tempat yang gersang, tempat yang tandus. Dibawanya lah menggunakan unta. Kemudian setelah sampai tempat yang dimaksud, tempat yang gak ada air, panas, tumbuhan pun tidak ada. Siti Hajar ini diturunkan, ditinggalkan begitu saja. Kata Siti Hajar, wahai suamiku, apakah engkau tega meninggalkan anak dan istrimu di tempat yang gersang dan panas ini? Nabi Ibrahim nggak menjawab, teman-teman. Tapi Nabi Ibrahim tetap berjalan, walaupun sebenarnya sedih. Lalu dikejar lagi sama Siti Hajar. Wahai Nabi Allah, apakah engkau tega meninggalkan anak dan istrimu di tempat yang seperti ini? Ini semua. Nabi Ibrahim tidak menjawab, teman-teman. Lalu yang ketiga kalinya ditanyakan lagi, wahai suamiku, wahai Nabi Allah Ibrahim, apakah ini perintah dari Allah?
Baru Nabi Ibrahim menjawab, ya ini adalah perintah dari Allah. Sambil bercucuran air mata, Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail. Maka Siti Hajar pun menjawab, jikalau ini adalah perintah dari Allah, maka aku ikhlas. Aku ikhlas karena Allah tidak akan menyanyiakan hambanya yang bertakwa. Pulanglah Nabi Ibrahim sementara Siti Hajar dan Nabi Ismail ini ditinggalkan dengan perbekalan yang hanya sedikit, makanannya sedikit, ditinggalin di tempat yang panas, minumnya sudah mulai habis, makanannya sudah mulai habis. Lalu Nabi Ismail ini mulai menangis. Kalau bayi kehausan kan menangis ya teman-teman ya. Menangis teriak kencang-kencang. Kemudian Siti Hajar ini, ibunda Siti Hajar ini, ibundanya Nabi Ismail ini berusaha mencari pertolongan, barangkali ada orang-orang yang dapat menolong Siti Hajar dan Nabi Ismail. Lalu Siti Hajar ini pergi ke salah satu bukit, yaitu Bukit Sofa, untuk melihat-lihat apakah di bawah ada orang, apakah ada air minum yang bisa diminum, apakah ada sumber mata air. Ternyata dilihatlah di bukit sebelahnya ada air, teman-teman. Yaitu di mana? Di Bukit Marwah. Namun setelah dikejar dan didatangi, sumber air itu ternyata tidak ada. Karena itu adalah Fata Morgana. Teman-teman nanti insya Allah mau belajar tentang Fata Morgana itu apa ya. Fata Morgana adalah genangan air yang sebenarnya tidak ada. Itu adalah pantulan dari sinar matahari. Seakan-akan seperti ada air, tapi setelah kita dekati itu tidak ada. Begitu juga yang terjadi dengan Siti Hajar. Beliau mendekati genangan air, ternyata tidak ada, teman-teman. Di Bukit Marwah itu tidak ada air. Lalu dilihat lagi di Bukit Sofa, oh ada air di sana. Balik lagi ke Bukit Sofa. Bolak-balik sebanyak 7 kali. Ternyata Nabi Ismail ini sudah mulai kehausan. Nabi Ismail semakin menangis kencang dan kakinya menendang-nendang karena setelah ditaruh di tanah, kemudian karena apa? Siti Hajar ini sudah kehabisan tenaga, Nabi Ismail juga sudah mulai kehabisan tenaga, kakinya tetap menggeliat menendang tanah, dan alhamdulillah dari kaki yang ditendang-tendang tadi apa? Tanah yang ditendang-tendang oleh Nabi Ismail, keluarlah mata air. Mata air itu dikumpulkan oleh Siti Hajar. Siti Hajar sangat bergembira, lalu mengumpulkan dengan berkata, Zamzami, Zamzami. Berkumpullah. Air itu biar nggak kemana-mana, biar dapat diminum. Maka air tersebut disebut air Zam-Zam yang sampai sekarang masih dapat kita nikmati. Setelah itu, beberapa tahun kemudian, Nabi Ibrahim menengok anak serta istrinya, Nabi Ismail dan Siti Hajar. Dan ternyata sekarang Nabi Ismail sudah menjadi anak yang cerdas, sudah tumbuh menjadi anak yang cerdas, yang sayang kepada ibundanya. Setelah itu Nabi Ibrahim mendekati Siti Hajar dan Nabi Ismail. Namun pertemuan itu menjadi pertemuan yang galau, bimbang. Karena tak lama setelah itu Nabi Ibrahim bermimpi. Nabi Ibrahim ini bermimpi, dalam mimpinya Nabi Ibrahim ini menyembelih anaknya, menyembelih putranya, menyembelih Nabi Ismail. Di kegalauan itu, kebingungan itu, Nabi Ibrahim ini bertanya untuk meminta pendapatnya Nabi Ismail. Wahai anakku, wahai ananda Ismail, semalam aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Aku diminta untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Maka dijawab oleh Nabi Ismail. Wahai ayahanda, aku tahu mimpimu adalah mimpi yang datang dari Allah. Jikalau itu adalah perintah dari Allah untuk menyembelihku, silahkan lakukan saja. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Mendengar jawaban putranya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim ini menjadi teguh dan mantap untuk melakukan perintah Allah, yaitu menyembelih Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ismail ini dibawa di satu tempat yang kita sebut adalah Mina. Kemudian Nabi Ismail ini dibawa oleh Nabi Ibrahim. Namun di perjalanan ini digoda. Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim ini digoda oleh setan, oleh iblis. Mereka merayu Nabi Ibrahim agar tidak melakukan
atau tidak menyembelih anaknya. Ibrahim, anakmu ini adalah anak yang cerdas, yang pintar. Masa mau dipotong, kasihanlah. Janganlah. Jangan dipotong. Kata Nabi Ibrahim mengambil batu lalu melempar setan. Pergi kau setan. Pergi sana. Tapi setan ini nggak menyerah. Kak, Itu terus suaranya menggoda putus, Kak. Nabi Ibrahim. Siapa yang ngomong? Ibrahim, Ismail itu anakmu yang sudah lama ditunggu-tunggu. Udah pada diem apa? Jangan dipotong, jangan disembelih, kasihan. Iya. Nabi Ibrahim ini mengambil batu lalu melempar. Taunya kenapa sih Ya. nggak jelas? Kemudian Kenapa semuanya dengerin aja? Lucu banget nih. setelah beberapa kali dilempar dan akhirnya sudahlah sampai di tempat penyembelihan Nabi Ismail. Nabi Ismail ini sudah siap untuk disembelih, teman-teman. Kata Nabi Ismail, minta tangan dan kakinya diikat, kemudian pisau itu diasah yang tajam sehingga dapat menyembelih atau memotong Nabi Ismail ini dengan cepat. Kemudian ketika sudah siap, Nabi Ibrahim sudah mengayunkan pisaunya dan sudah menempelkan di atas, sudah menempel di lehernya Nabi Ismail. Namun setelah itu turunlah wahyu Allah untuk mengganti Nabi Ismail dengan domba. Dengan domba, bukan menyembelih anaknya, namun menyembelih domba. Allah Subhanahu wa taala hanya menguji Nabi Ibrahim. Ternyata Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini adalah hamba-hamba yang luar biasa. Disuruh menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim mau, dan Nabi Ismail pun sami'na wa ta'na, menurut apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan dalam kisah ini kita dapat mengambil pelajaran atau keteladanan, yaitu ada 3 yang bisa kita ambil. 1, ketika kita bertakwa kepada Allah, apa yang kita lakukan, apa yang Allah suruh maka kita melakukan. 1, yang namanya takwa berarti meninggalkan apa yang Allah larang dan melakukan apa yang Allah suruh, apa yang Allah perintahkan. Karena Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail tahu apa yang Allah perintahkan itu pasti baik. Seperti yang tadi teman-teman sudah dengar dari cerita Kak Ipul, waktu Siti Hajar ditinggalkan di tempat yang panas, tapi Nabi Ibrahim meninggalkan begitu saja karena itu adalah perintah dari Allah. Namun karena perintah Allah itu baik, Siti Hajar mengikuti apa yang Allah perintahkan, dan alhamdulillah tempat yang menjadi tempat tinggal Siti Hajar dan Nabi Ismail ini menjadi makmur. Yang seperti kita ketahui adalah di mana, teman-teman? Yaitu di Mekah Al-Mukarramah. Sekarang menjadi negara yang makmur, tempat yang indah, yang setiap tahun didatangi orang-orang beribadah haji. Itu juga berkat doanya Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim tadi disuruh nyembelih anaknya, mau berkurban, mau menyembahkan anaknya, mempersembahkan anaknya, namun digantikan dengan domba. Itu hanya untuk menguji Nabi Ibrahim. Ketakwaan Nabi Ibrahim diuji oleh Allah. Nah, teman-teman, maka syariat itu juga kita laksanakan di tanggal 10 Dzulhijjah kemarin. Kita diminta untuk menyembelih hewan kurban, menyembelih kambing atau domba, kemudian kerbau atau mungkin sapi. Kalau mungkin di Arab itu menyembelih apa, teman-teman? Menyembelih unta. Nah, itu juga sudah dijelaskan dalam surat Al-Kautsar seperti yang tadi sudah dibacakan oleh Miss di awal pembukaan kita tadi, bahwa kita bersyukur kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara sholat dan mengorbankan hewan atau berkorban. Nah, kemudian yang kedua, keteladanan atau hikmah yang bisa kita ambil adalah Siti Hajar ini tidak mudah menyerah. Siti Hajar ditinggalkan, beliau bertakwa kepada Allah namun tetap berikhtiar mencari pertolongan dengan menaiki Bukit Sofa dan Marwah
untuk mencari air. Dan teman-teman ketahui bahwa apa yang dilakukan Siti Hajar ini menjadi syariat ibadah haji, yaitu lari-lari kecil, sa'i dari Bukit Marwah ke Bukit Sofa, begitu seterusnya bolak-balik sampai 7 kali. Nah, teman-teman dapat mengambil pelajaran bahwa di keadaan seperti apapun kita tidak boleh menyerah. Kita tetap harus berusaha. Insya Allah nanti Allah akan memberikan sesuatu yang tidak kita sangka-sangka. Seperti yang terjadi kepada Siti Hajar dan Nabi Ismail. Dan alhamdulillah keluar mata air dari tendangan kakinya Nabi Ismail, keluar mata air yang kita sebut yaitu air Zam-Zam, yang sampai sekarang airnya masih bisa kita minum. Padahal sudah diambil jutaan atau bahkan miliaran orang mengambil air Zam-Zam, meminum air Zam-Zam, tapi tidak ada habis-habisnya. Itu adalah buah dari kerja kerasnya Siti Hajar. Begitu juga teman-teman, di kala pandemi COVID-19 seperti ini, walaupun teman-teman belajar di rumah, tidak boleh menyerah. Mentang-mentang nggak bisa sekolah, ya udah aku nggak belajar. Nggak boleh begitu. Dan kita, alhamdulillah sudah ada di zaman yang modern, kita bisa belajar lewat online, kita bisa belajar lewat media sosial. Nah, teman-teman juga sembari berdoa kepada Allah agar COVID-19 ini segera selesai. Sehingga kita, teman-teman dapat kembali sekolah bertemu dengan Mr. dan Miss yang ada di SD ITN Nur. Yang penting tetap semangat belajar dan berdoa serta beribadah kepada Allah. Dan yang ketiga, itu kita meneladani Nabi Ismail. Nabi Ismail alaihissalam ini satu, beliau adalah anak yang bertakwa. Anak yang bertakwa kepada Allah. Ketika beliau akan dikurbankan, beliau nurut apa yang dikatakan Allah karena perintah Allah itu baik. Beliau bertakwa kepada Allah, beliau pasrah kepada Allah, mau untuk dikurbankan. Artinya apa? Nabi Ismail anak yang penurut. Beliau bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kedua, Nabi Ismail adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya. Yang sayang sama orang tuanya. Kalau teman-teman insya Allah semuanya sayang sama orang tuanya kan? Sayang sama ayah, sayang sama bundanya. Nggak boleh marah-marah. Nggak boleh membantah. Kalau di rumah ada orang tua, ada ayah dan ibu orang tua kita, di sekolah juga ada Miss atau Mister yang ada di SD ITN Nur juga, semua adalah orang tua kita. Maka kita harus nurut kepada Bapak Ibu guru dan juga kepada orang tua kita. Apa tadi? Nabi Ismail. Satu, Nabi Ismail ini bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kedua, beliau adalah anak yang soleh. Anak yang nurut kepada kedua orang tuanya. Teman-teman, sekarang waktunya Kak Ipul akan memperkenalkan Gatot Kece ke teman-teman semua. Kita panggil dulu ya. Gatot Kece. Mana Gatot Kece-nya? Dari tadi Gatot Kece-nya udah nungguin kok. Nah, ini dia Gatot Kece. Gatot Kece. Gatot Kece. Gatot Kece. Gatot Kece. Nah, komisi benerin dulu ya kan. Ya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Yang ngomong Salam. Waalaikumsalam. Liatin mulut misternya aja. Sekarang Gatot Kece-nya mau berbicara dulu, teman-teman boleh mendengarkan ya. Ya. Oke. Ya. Mau ngomong apa? Kecil. Semuanya dimut dulu. Suara Kak Ipul sudah terdengar ya. Aku udah kedengeran belum? Dan berisik. Mister yang ngomong. Aku udah kedengeran. Oh, jangan berisik. Udah kedengeran. Udah kedengeran. Iya. Lu gitu. Jangan berisik. Kedengeran. Mister, mute aja. Gatotnya semangat banget ya. Iya. Gatot semangat. Iya, semangat. Oke, Gatot lihat saya. Semangat kata Gatot Kece. Emang kamu udah mandi belum? Udah. Jangan tidurku terus mancing. Mancing sih. Mandi.
Mandi. Oh ya, mandi. Bangun tidurku terus Nanti. mandi. Tidak lupa menggosok baju. Bukan baju, Gatot. Menggosok gigi. Oh ya. Teman-teman, hai, gantian aku yang ngomong. Hai, gantian aku yang ngomong. Boleh teriak-teriak. Enggak, males. Ih. Ngapain? Udah. Kemarin kamu udah motong kambing belum? Apa? Motong kambing? Udah. Loh, kamu motong apa? Aku Enggak. motong kucing. Nggak boleh. Nggak boleh. Potong Kalau kucing. kucing mah nggak boleh untuk dikurbankan. Nggak boleh. Ya Bercanda. ampun. Emang mana? Nggak boleh dimakan. Kalau motong ayam, boleh nggak? Boleh motong ayam, tapi ayam juga bukan hewan kurban. Emang apa? Ya hewan kurban itu sapi, kambing, domba. Terus satu lagi. Unta. Nggak boleh. Unta. Kalau di Gatot kece. Dipotong ya di lehernya. Iya, Gini nih. ini. Woi, jangan berisik. Ya dah. Untuk menutup kegiatan bercerita Kaipul sama Gatot Kece, Kaipul sama Gatot Kece-nya mau sholawatan bisa? Berisik. Ya, sebentar doang. Latullah. Teman yang sudah bantu salawat ya. Saya perlu ucapkan terima kasih banyak teman-teman yang sudah mengikuti aturan. Terima kasih banyak ya. Insya Allah nanti kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang lebih baik. Aku dapat bercerita ya Anur. Banyak ya. Kalau teman-teman masih mau lihat Kak Ipul dan Gatot Kece, nanti boleh lihat di YouTube-nya Kak Ipul ya. Ada Kak Ipul dan Gatot Kece. Boleh klik Ipulogi Wayang Dolanan. Atau cukup ketik Gatot Kece. Tapi nanti setelah ini ya, setelah kegiatannya selesai, setelah belajaran selesai. Insya Allah kita ketemu lagi. Ipul ucapkan terima kasih banyak kepada Mr. Yana yang sudah memandu kegiatan ini. Ipul juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Miss Suciati selaku kepala sekolah yang sudah menghubungi Ipul. Dan terima kasih juga kepada seluruh Dewan Guru. Dan terima kasih kepada teman-teman semua. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kok nggak ada suaranya sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, cukup jempolnya aja. Jempolnya aja ditunjukkan sebagai jempolnya aja mengucapkan salam. Oke, baik, terima kasih buat ya dan Gatot Kece yang hari ini sudah teman-teman. Halo, benar ya. Sudah kita ya teman-teman dengan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail serta tadi dari Gatot Kece ya yang tadi sudah ikut kita juga ya di Zoom ini. Oke, baik teman-teman, thanks ya. Alhamdulillah kegiatan Zoom kita sudah selesai ya. Informasi dari Pak Yana, dari Miss Riana. Setelah ini kalian ada kegiatan menjawab kuis ya yang sudah di-share
Dan kalian setelah ini kelas 1 dan 2 adalah menggambar kegiatan Idul Adha ya yang pernah kalian alami kemarin ya. Kegiatan Idul Adha apa? Misalkan aku ikut sholat Id ya, kalian boleh gambar ya tentang sholat Idnya, atau aku kemarin makan sate waktu Idul Adha di rumah, boleh gambar sedang makan sate, silakan ya. Untuk kelas 3, halo, untuk kelas 3 tugasnya adalah setelah Zoom ini kalian bercerita melalui tulisan ya tentang kegiatan Idul Adha di rumah ya, disertai dengan gambarnya ya. Oke, paham ya? Oke, baik. Terima kasih buat Ibu, buat guru-guru, buat manajemen, ya. Sudah hadir